Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa ata'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang tegak dengan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ataupun kedua ibu bapa, ataupun keluarga kerabat. Jika adalah dia kaya ataupun fakir, maka Allah adalah lebih hampir dengan mereka berdua. Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu bahwa berpaling kamu, karena jika kamu putar-putar atau kamu berpaling, maka sungguhnya Allah terhadap apa yang kamu perbuat itu adalah sangat mengetahui. Menegakkan keadilan. Allah berpesan di ayat-ayat tadi, perhatikanlah alam, maka akan kelihatanlah olehmu kekuasaan Tuhanmu yang meliputi semua langit dan bumi. Mengapa semuanya teratur seperti ini? Mengapa semuanya kelihatan sangat indah? Sebab semuanya itu diatur dengan benar. Tidak ada yang dengan percuma atau sia-sia. Mengapa bintang-bintang tidak jatuh dari tempat falaknya? Padahal ada dalil dalam ilmu pasti alam bahwa di dalam alam ada daya tarik menarik, ada undang-undang bahwa yang berat jatuh dan yang ringan mengapung. Memang semuanya itu benar. Semua undang-undang itulah yang diatur dalam keseimbangan atau keadilan, sehingga matahari tidak mengejar bulan dan malam tidak mendahului siang. Ini yang dinamai harmoni. Apabila jiwa manusia telah menjadi halus lantaran melihat alam yang teratur, niscayalah dia menjadi pecinta kebenaran dan niscayalah dia menjadi pencinta keadilan. Dengan tadinya melihat alam, dibawanyalah keadilan itu ke dalam lapangan hidupnya sendiri. Wahai orang-orang yang beriman. Pangkal ayat 135. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa beliau bila mana mendengar atau membaca tiap-tiap ayat yang dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, beliau menyalangkan mata, beliau pasang pendengaran dengan baik, tanda ada apa-apa perintah mula yang akan diturunkan Allah. Ayat-ayat yang demikian, kata beliau, adalah ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada umat yang percaya kepada Allah. Jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan. Di dalam ayat ini bertemu kalimat qawamin yang kita artikan berdiri tegak, sadar dan membela. Tegasnya mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuh keadilan yang ditegakkan itu. Keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat al-qisti, yang berarti juga jalan tengah, tidak berat sebelah. Menjadi saksi karena Allah artinya berani menyatakan kebenaran, sebab keadilan dan kebenaran adalah dua arti dari maksud yang satu. Barang sesuatu disebut adil sebab dia benar. Barang sesuatu disebut benar karena dia adil. Hendaklah berani menyatakan kesaksian atas keadilan karena Allah. Karena bertanggung jawab kepada Allah, sehingga tidak takut lagi akan ancaman sesama manusia yang berusaha hendak memungkiri keadilan. Walaupun terhadap dirimu sendiri, berani menegakkan keadilan. Walaupun mengenai diri sendiri adalah satu puncak dari segala keberanian. Inilah yang disebut dalam pepatah orang Melayu, tiba di dada jangan dibusungkan,
tiba di mata jangan dipicingkan, dan tiba di perut jangan dikempiskan, ataupun kedua ibu bapa atau keluarga kerabat. Artinya selain dari menegakkan keadilan karena Allah, walaupun akan menyusahkan diri, hendaklah demikian juga menegakkan keadilan mengenai ibu bapa dan keluarga. Memang berat kalau menegakkan keadilan akan merugikan diri atau ibu bapa atau keluarga terdekat. Tetapi kalau diingat bahwa yang ditegakkan ialah keriduan dan wajah Allah, yang berat akan jadi ringan. Bukanlah namanya memuliakan dan menghormati ibu bapa kalau mereka salah, dipertahankan juga. Menghormati ibu bapa dan membela keluarga ialah dalam kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang wajib ditegakkan di dunia ini supaya masyarakat manusia jangan kacau balau. Janganlah membantu di dalam menegakkan kezaliman dan merampas hak orang lain. Karena kekacauan, karena keadilan tak ada lagi, adalah bahaya yang menimpa semua orang, dan yang berlaku zalim tidaklah akan terlepas daripadanya. Jika dia adalah kaya atau fakir, maka Allah adalah lebih hampir dengan mereka berdua. Artinya di dalam menegakkan keadilan itu, baik terhadap ayah bunda sekalipun maupun terhadap keluarga yang dekat, sekali-kali jangan terpengaruh kekayaannya atau kemiskinannya. Mentang-mentang dia kaya, jangan dicurangi keadilan karena mengharap balas jasa dari kekayaannya. Mentang-mentang dia miskin, jangan dibela jika dia salah karena kemiskinannya. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kaya dan miskin di hadap keadilan adalah sama. Dirawikan oleh Abdullah bin Humaid dan Ibnu Jarir dan Ibnul Munzir penafsiran Qatadah atas ayat ini. Berkata Qatadah, terangkanlah kesaksian yang benar wahai Adam, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kaum kerabatmu atau pemuka-pemuka kaummu. Sebab syahadah atau kesaksian adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Sesungguhnya Allah meridoi keadilan untuk dirinya. Keadilan adalah mizan ilahi di muka bumi. Untuk membela yang lemah, jangan disewenang-wenangi oleh yang kuat. Untuk mempertahankan yang jujur, jangan dicurangi oleh si pendusta. Untuk menegakkan yang benar, jangan dianiaya oleh yang batil. Dengan keadilanlah dibenarkan yang benar dan disalahkan yang salah. Dengan keadilan dapat ditangkis serangan penyerang dengan tidak semena-mena, dan dia diancam oleh Allah. Dengan keadilanlah masyarakat manusia ini diatur jadi baik. Wahai anak Adam, kaya atau miskin pun, namun aku lebih penting. Aku lebih penting dari kayaanmu atau kemiskinanmu. Aku tak akan dapat dipengaruhi oleh kekayaan si kaya ataupun kemiskinan si miskin. Sebab itu kekayaan atau kemiskinan janganlah menghambat kamu untuk menyaksikan kebenaran dan keadilan. Sekian Qatadah. Sebab itu janganlah kamu ikuti hawa nafsu, bahwa berpaling kamu, janganlah karena menuruti hawa nafsu kamu sampai berpaling dari kebenaran, sehingga keadilan itu tidak jadi kamu tegakkan. Karena jika kamu putar-putar atau kamu berpaling, inilah yang disebut di dalam pepatah Melayu, duduk berkisar, tegak berpaling.